Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4, yang mana pada pembahasan sebelumnya sudah kita kerjakan latihan ulangan bab 8 paket 1, yakni tentang pengolahan data. Untuk paket 1 kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita kerjakan. Untuk yang bagian A itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian yang bagian B ada nomor 1 sampai dengan 5. Dan juga yang bagian C sudah kita kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk nomor berikutnya ya. Jadi untuk bagian C itu ada 5 nomor, tapi jawabannya cukup panjang ya, jadi mungkin saya potong. Kemarin baru sampai nomor 3. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal yang nomor 4. Oke. Perhatikan data banyak kabupaten atau kota di setiap provinsi di Pulau Kalimantan ya, di setiap provinsi di Pulau Kalimantan berikut ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 provinsi ya. Jadi provinsi Kalimantan Timur itu banyak kabupaten atau kotanya ada 10. Kemudian Kalimantan Barat ada 14, Kalimantan Tengah ada 14 juga, Kalimantan Selatan ada 13, dan Kalimantan Utara ada 3 kabupaten atau kota. Pertanyaannya untuk nomor 4, sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Jadi kita diminta membuat diagram batang, yang mana untuk diagram batang kita harus menentukan mana yang sebagai sumbu tegak atau sumbu Y dan mana yang sebagai sumbu X atau sumbu mendatar. Oke, langsung saja untuk menyelesaikan soal ini, mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Oke, jadi kita tentukan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ya. Sumbu Y ini adalah sumbu tegak, kemudian sumbu X-nya ini adalah sumbu yang mendatar ya. Yang mana kita beri judul juga, maaf ini karena tempatnya terbatas ya. Ini setiap tabel atau diagram itu kita harus berikan judulnya ini. Jadi data kabupaten atau kota ini di Kalimantan ya. Nah, ini kecoret tapi ini sebenarnya sampai sini ya. Oke, jadi sumbu Y-nya apa dan sumbu X-nya apa? Kita tentukan dulu nih. Untuk sumbu X-nya sudah saya tuliskan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Berarti ini adalah banyak kabupaten atau kota ya. Kita tuliskan dulu di sini. Berarti ini banyak kabupaten atau kota. Nah, sedangkan maaf ya, yang ini adalah provinsi atau nama provinsi. Ini yang banyak kabupaten atau kotanya adalah di sumbu Y ya, karena ini ada angkanya. Ini nama provinsi ya, yang ada di Pulau Kalimantan. Aduh, ini kecoret ya, tidak apa-apa dibahas sini ya. Provinsi ya, jadi nama provinsi ada Kalimantan Timur ini sebagai sumbu X-nya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ini nama provinsi yang ada di Kalimantan. Kemudian untuk sumbu Y-nya lah, ini banyak kabupaten. Banyak kabupaten atau kota ya. Jadi untuk sumbu
X-nya ini adalah nama provinsi, yang sumbu Y-nya banyak kabupaten atau kota. Nah, dari data tersebut untuk Provinsi Kalimantan Timur itu banyak kabupaten atau kotanya ada 10, maka kita cocokkan ya, Kalimantan Timur itu 10, maka di sini ya kita buat titik sampai 10 dan kita hubungkan dengan garis ya, 10 Kalimantan Timur. Nah, berarti sampai di sini. Nah, ini adalah Kalimantan Timur ya. Oke, di sini. Kemudian Kalimantan Barat, kalau kita lihat datanya itu ada 14 kabupaten atau kota. 14 berarti sampai sini ya. Kalimantan Barat ini sudah saya buat titik biar garisnya lurus. Nah, ini adalah banyak kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Oke. Kemudian untuk Kalimantan Tengah itu banyak kabupaten atau kotanya juga sama kayak Kalimantan Barat, berarti ada 14 berarti kita garis di sini ya. Nah, 14. Jadi kita hubungkan antara banyak kabupaten kota dengan nama provinsinya. Oke. Kalimantan Barat. Kemudian Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu ada 13. Lah, karena ini skalanya adalah 12 14 kelipatan 2 berarti secara otomatis di tengah-tengah. Kita ambil di tengah-tengahnya di sini ya. Antara 12 dan 14 itu adalah 13. Maka Kalimantan Selatan ini 13. Nah, kita hubungkan di sini. Oke, di sini adalah Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan. Kemudian yang terakhir ada Kalimantan Utara. Itu banyak kabupaten atau kotanya ada 5. Maka kita lihat di sini 5 juga tidak ada, berarti antara 4 dan 6 di tengah-tengahnya, berarti di sini ya. Oke, di sini adalah Kalimantan Utara, Kaltara biasanya menyingkatnya ya. Saya singkat menjadi Kalut ya. Yang penting itu adalah Kalimantan Utara karena tempatnya yang kurang memadai. Nah, oke, inilah diagram batang yang terbentuk dari tabel yang sudah ada ya. Jadi di sini bisa kita baca bahwa banyak kabupaten atau kota untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kita lihat karena ada di 10 berarti banyak kabupaten atau kotanya untuk Provinsi Kalimantan Timur itu ada 10. Kemudian untuk Kalimantan Barat itu memiliki banyak kabupaten atau kota ada 14 ya. Kita lihat di sini. Kemudian untuk Kalimantan Tengah itu sama ketinggiannya 14, maka banyak kabupaten atau kotanya ada 14. Sedangkan Kalimantan Selatan ini berarti ya, kita hubungkan di sini antara 12 dan 14 berarti 13. Jadi banyak kabupaten atau kota dari Kalimantan Selatan itu ada 13. Kemudian di sini Kalimantan Utara ini banyak kabupaten atau kotanya ini antara 4 dan 6, di tengah-tengahnya berarti ada 5 kabupaten atau kota. Jadi di sini yang memiliki kabupaten atau kota terbanyak itu adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan banyak kabupaten atau kotanya adalah 14. Sedangkan yang memiliki kabupaten atau kota paling sedikit itu adalah Kalimantan Utara. Jadi biasanya di
dalam diagram batang itu ada pertanyaan, yang paling tinggi itu menunjukkan berarti data yang paling banyak, sedangkan yang paling rendah diagram batangnya itu adalah menunjukkan data yang paling sedikit. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal nomor 4. Ingat ya, jadi dalam membuat diagram batang itu harus ada keterangan sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya apa, kemudian dalam menentukan skala ya, kita juga atau jaraknya di sini harus kita sesuaikan ya. Ini tadi ada kesalahan ya. Jadi kita harus benar-benar teliti dan hati-hati. Dan ingat harus ada judulnya dalam membuat diagram itu ya, entah itu diagram batang, diagram lingkaran ataupun juga tabel ya. Oke. Mungkin ini dulu pembahasan untuk soal latihan ulangan bab 8 paket 1 pengolahan data untuk nomor 4 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar masukannya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.